pertama, kita harus mengidentifikasi statement mana yang true, mana yang false. Oke. Kalimat yang pertama sebut, the trial balance provides a check that no errors exist in the accounting records of a business. Ya, artinya trial balance itu digunakan untuk melakukan pengecekan apakah tidak ada error sama sekali. Ini jawabannya adalah false. Kenapa false? Karena kalau trial balance itu balance ya, itu belum tentu tidak ada error sama sekali. Itu bisa saja ada error yang mengcompensate error di tempat lain. Jadi kalau misalnya debitnya itu kekurangan $500, kreditnya kebetulan itu kelebihan atau kekurangan juga $500, tergantung transaksinya ya, begitu ya. Itu dia bisa saling menutupi error tersebut yang di masing-masing kolom, dan itu akan terlihat seperti balance, begitu. Nah, hanya di mana situasi kalau debit dan kreditnya itu tidak balance, baru akan ke-reflect di dalam trial balance. Statement berikutnya adalah, the trial balance is one of the financial statements prepared annually by an entity for its shareholders. Jawabannya juga false. Kenapa ini juga false? Karena trial balance itu bukan salah satu jenis laporan keuangan. Jadi kalau teman-teman ingat lagi accounting cycle, trial balance ini dilakukan sebelum kita menyusunkan laporan keuangan. Jadi ini bukan salah satu jenisnya juga, dan bahkan di dalam jenis laporan keuangan yang ada, itu semuanya tidak ada yang trial balance seperti itu. Jadi kita harus memahami bahwa untuk menyusunkan laporan keuangan, kita harus melakukan balancing accounts melalui trial balance terlebih dahulu. Berikutnya adalah pertanyaan kedua, yaitu berapa total aset, ya. Nah, teman-teman di sini harus bisa membedakan mana yang aset, mana yang bukan untuk menjawab soal yang ini. Jadi kalau kita melihat di sini, yang berupa aset adalah fixtures. Fixtures ini artinya seperti perabotan atau furniture gitu ya, di dalam suatu gedung misalnya. Kemudian ada juga trade accounts receivable. Ya, trade account receivable itu adalah trade receivables kita atau konsumen kita, pembeli dari kita yang belum melakukan pembayaran atas apa yang mereka beli dari kita. Dan yang ketiga adalah bank account. Bank account sudah jelas ya teman-teman, itu adalah berapa cash yang kita simpan di bank. Oke, berarti setelah ini semua dijumlahkan, jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yang juga nyambung dengan question 2. Sekarang pertanyaannya adalah, apa opening figure untuk capital? Oke. Bagaimana kita menentukannya? Kita harus ingat lagi bahwa capital itu artinya kan net assets, yaitu aset dikurangi liabilities. Oke. Kalau teman-teman masih ingat accounting equation, kan ada aset sama dengan liabilities plus capital. Begitu, ini hanya dipindah-pindahkan saja. Tadi kita sudah tentukan ya, aset kita berapa? Ada 8.000. Jadi kita langsung aja tulis 8.000. Dan di sini sudah terlihat jelas yang tersisa dari list ini adalah loan. Loan itu liability, jadi kita langsung saja kurangi dengan 3.000, maka jawabannya 5.000 atau B. Pertanyaan keempat, kita harus menentukan berapa profit for the year yang akan masuk ke capital account kita, gitu ya. Kalau gitu kita langsung saja coba hitungkan berapa nih profit kita dalam setahun. Kita bisa lakukan dengan beberapa cara, kita bisa langsung hitung plus minus langsung kalau mau juga boleh, atau mau siapkan double entries juga bisa, mau siapkan profit or loss account juga bisa, begitu. Di sini kita akan coba siapkan yang namanya profit or loss account ya. Baik,
Sekarang kita mulai dari yang paling pertama. Sales are $140,000. Oke, kalau sales itu jelas itu income ya. Jadi kalau semakin banyak salesnya ya harapannya semakin banyak juga profitnya nih. Jadi kalau kita masukkan ke dalam profit or loss account, kita akan masukkannya di sisi kredit. Berikutnya adalah purchases. Nah, purchases adalah kebalikannya sales. Kita taruh di sisi debit karena akan mengurangi profit kita. Dan dari sini kalau kita mau hitungkan berapa gross profit juga bisa. Kalau kita mau, ini adalah sales dikurangi purchases atau cost of goods sold gitu. Itu kita akan dapat gross profit gitu ya. Kita bisa langsung juga tentukan profit for the year kalau kita mau langsung. Jadi selanjutnya ada other expenses. Other expenses itu kategorinya sama dengan purchases. Kita langsung saja taruh di sisi debit. $25.000. Oke, sekarang kita sudah bisa totalkan dan nanti selisihnya itu adalah profit for the year kita. Sini kita dapat yang paling besar adalah 140.000. Maka profit for the year kita akan taruh di sini untuk balance credit down ya. Selisihnya sebesar $40.000. Opening balance kita adalah $40.000 di sisi kredit, di mana profit memang kalau dia positif akan muncul di sisi kredit. Oleh sebab itu, jawabannya adalah A. Pertanyaan kelima, kita harus menentukan apakah statement ini betul atau tidak. Jadi kalau kita baca, the balance on an expense account will go to the P or L account. However, the balance on a liability account is written off to capital. Oke, apakah ini betul atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Kenapa ini tidak benar? Dikarenakan kalau misalnya closing balance-nya atau opening balance ya, kalau kita anggap di periode yang baru, expense account itu akan dimasukkan ke profit or loss. Tetapi yang salah di sini adalah yang liability. Sehingga kalau misalnya liability account itu di balance-nya itu kita mau balance off atau write off gitu ya, kita akan carry forward ke periode berikutnya dan tidak akan di write off ke capital begitu. Pertanyaan ke-6, kita harus mengisi bagian yang kosong. Bagian pertama adalah the balance brought forward on the bank account is a credit figure. This means that the balance is blank. Oke, seperti yang kita sudah bahas selama di konsep review ya, kalau misalnya ada bank account atau cash at bank yang diberikan credit figure gitu ya, karena bank account atau cash at bank itu by default atau by nature itu adalah debit figure, ini artinya bank account kita dalam angka negatif begitu. Jadi jawaban di sini adalah overdrawn. Dalam artian kita telah meminjam fasilitas dari bank yang namanya overdraft dan kita bisa sebut bahwa balance kita sekarang overdrawn. Pertanyaan ke-7 adalah apa gunanya menggunakan trial balance? Jadi seperti yang kita sudah bahas sebelumnya juga ya teman-teman. Trial balance ini adalah untuk mengetes akurasinya. Kita melakukan double entry. Pertanyaan ke-8, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengkalkulasikan net profitnya sole trader gitu ya. Jadi ini akan
berawal dari bagaimana kita menentukan capital kita, dan dari situ kita bisa memindah-mindahkan bagian di dalam rumus tersebut untuk menentukan angka net profit, atau kalau di sini tidak ada angka jadi hanya net profitnya saja. Jadi kalau kita mau bahas pergerakannya capital ya, rumus aslinya adalah opening capital, atau karena capital juga disebut net assets, saya akan langsung tulis net assets. Itu dikurangi dengan drawings, ditambahkan dengan capital yang ditambahkan selama periode berjalan. Kemudian ditambahkan juga kalau ada net profit yang kita ingin masukkan lagi ke dalam capital kita. Maka akan kita dapat closing net assets. Sekarang rumus ini hanya kita perlu pindah-pindahkan saja. Kalau kita pindah-pindahkan, kita coba lihat ya. Untuk supaya dapat net profit, jawaban yang benar di sini adalah A. Demikian penjelasan mengenai Chapter 6, From Trial Balance to Financial Statements. Selanjutnya, teman-teman dapat memulai Chapter 7, Inventory.